Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz, kita berikan waktu dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah tarawih yang dimuliakan, pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita telah selesai melaksanakan salat Isya berjamaah. Kemudian menjelang kita laksanakan qiyamul lail maupun disebut dengan salat tarawih, kita ulang-ulang kembali peringatan-peringatan Allah, petunjuk-petunjuk Allah, baik melalui Al-Quran maupun sunnah Nabi. Mudah-mudahan dengan sering kita ulang, pengajian itu akan menjadi hangat dalam pikiran kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi pakaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berselawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah yang mulia, Abu disiku dapat kehormatan Aditya Warman, Dr. Andes Aditya Warman MA. Nama Abu dulu ketika mahasiswa lagi gue tentu saja Dr. Andes. Kadang-kadang bisa waktu lebih, kadang-kadang enggak. Nang sabananya Aditya Warman SAG. SAG itu sarjana alumni Garenge. Iya, Pak Tomai Garenge itu nggak susah ya kan? Satu-satunya di Indonesia anak SAG asli itu sarjana alumni Garenge itu. Kalau sarjana agama itu banyak, ada itu tinggi lah itu, kan di UIN lah itu. Pinang sarjana alumni dan SAG itu Garenge tinggi sudah. Nah, Bapak Ibu, itu tinggalkan peserta itu mengaji lagi. Kalau pakar puasa seluk-beluk puasa, pakar Ramadan seluk-beluk Ramadan, kamu yakin kalau selesai dari guru itu sama lupa. Kamu ingin kini untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu ayat Al-Quran di dalam surat As-Sajdah. Dan ambuku yakin Bapak Ibu lamanya hafal ayat itu. Kata Allah, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian kami tiupkan roh ke manusia itu, dengan roh itu muncul penglihatan, dengan roh itu muncul pendengaran, dengan roh itu muncul pemikiran. Tetapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, cuma sakit di antara yang diberi penglihatan, yang diberi pendengaran, yang diberi pemikiran, cuma sakit di antara mereka yang bersyukur. Nah, kemudian dalam Al-Quran surat As-Sabah ayat 3 balik bagian terakhir, kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, aman sakit dari hambaku yang bersyukur. Lagu ayat biasa jada tadi sakit sekali yang cuma sedikit yang bersyukur. Dalam surat As-Sabah langsung kita Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, aman sakit hambaku yang bersyukur, kata Allah. Bapak Ibu,
bersyukur secara lisan itu sering kita pahami adalah membaca Alhamdulillah setiap itu mendapatkan nikmat Allah. Tetapi itu baru syukur lisan, lidah yang bersyukur. Apakah itu sudah termasuk bersyukur yang sesungguhnya? Belum tentu. Karena bersyukur itu adalah kemauan diri awak, kesiapan diri awak, kerelaan diri awak hidup di atas aturan Allah. Itu yang bersyukur. Kerelaan awak, kesediaan awak, kepatuhan awak hidup di atas aturan Allah. Itu yang bersyukur. Kalau hanya sekadar baca Alhamdulillah itu baru lisan, lidah. Kadang-kadang lidah aku tak cocok hati dia. Lidahnya wow, hatinya belum. Iya. Al-Quran pun banyak mengajarkan. Mengajarkan memang, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin. Nah, Bapak Ibu jemaah yang mulia, kalau makna bersyukur adalah ketulukan hati kita atau kemauan diri kita diatur oleh aturan Allah, berarti Bapak Ibu, kalau itu makna bersyukur, berarti yang bersyukur itu cuma sakit. Nah, apa kaitannya? Kalau yang bersyukur itu sakit, berarti penghuni surga sakit lagi. Kalau bahasa orang Ambo, penghuni surga itu sakit. Bagaimana kau sakit? Ya karena sakit yang bersyukur. Kalau manusia itu sakit cuma dalam surga, berarti banyak manusia kau di mana? Di mana tahu? Yang pertama tahu kerja Allah dalam surga itu sakit. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Apa kata Allah? Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nanti kami pasumai-sumaikan ke dalam neraka jahanam kasirun, kebanyakan dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang punya otak tapi tidak berfungsi, punya mata tidak mencari, punya telinga tidak mendengar. Nah, padahal Allah tadi mengajarkan Allah yang tiupkan roh, dengan roh manusia itu melihat, dengan roh manusia itu mendengar, dengan roh manusia itu berpikir. Nah, tapi kenyataan belakang itu tidak berfungsi. Nah, Bapak Ibu jemaah yang mulia, jadi kalau manusia hamba Allah itu cuma sakit dalam surga, banyaknya di neraka, tentu Bapak Ibu bertanya, apa yang maunya isi surga itu sakit? Tentu itu kajian. Bagaimana sakit? Mangko sakit, nan pertama alasannya ketiga. Nan pertama alasannya karena manusia nan memilih banyak masuk neraka. Saya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, kalau tidak salah ayat 26 antara itulah. Kata Allah, wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, berimanlah. Siapa yang ingin kafir, kafirlah. Inna a'tadna lidzalimina nara. Tapi untuk orang zalim kami sediakan neraka. Itu kata Allah. Nah, letakkan tuh.
Kita tahankan untuk sebentar. Awan nak lama-lama dah sampai sudah saja. Kalau besoknya sih bukan ditulis kok ketua ayam. Kalau di lain tulis ketua 15 menit. Kalau siko nak do batulis berarti loss. Ambo mengaji sama taluk dan bocah ini. Ya Bu ya. Para taluk dia ambo segitulah Bu mengaji. Jadi yang pertama sebabnya penguji sambut sakit karena pilihan manusia. Kalau manusia yang milih. Bukti manusia memilih itu tadi kata Allah. Wa qulil haqqu itu katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman berimanlah, siapa yang ingin kafir kafirlah. Berarti beriman atau kafir itu pilihan manusia. Ajar itu dua selangsung itu takdir Allah. Beriman atau kafir itu takdir Allah. Benar itu takdir Allah, tapi takdir Allah di atas pilihan manusia. Ketika di Parabe dulu kami pelajari dalam ilmu tauhid, takdir itu ada dua macam. Yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq itu takdir Allah di atas akhir dari upaya manusia. Jadi manusia sudah berupaya, maka takdir Allah di atas upaya manusia. Nah, kalau awak punya niat ke Jakarta, lalu awak balik tiket foto ke Jakarta, sopirnya sopir ke Jakarta, oto dijalankan di tampuhnya oto ke Jakarta. Insya Allah sampai di Jakarta. Syariatnya tujuan ke Jakarta lah dibalik tiket ke Jakarta, oto nani tumpang oto Jakarta, jalan nani tampuh oto tu lain jalan ke Jakarta lah. Maka takdirnya adalah insya Allah buat sampai di Jakarta. Tapi sebaliknya niat ke Jakarta, nanti balik tiket ke Medan, sopir oto Medan, otonya oto Medan, jalan nani tampuhnya jalan ke Medan. Laya mau di Jakarta. Jadi jangan mudah-mudah saya katakan takdir. Takdir Allah memang, tapi takdir di atas pilihan manusia. Bapak Ibu, gua contohkan jelek. Awak ingin hidup sejahtera, awak ingin hidup berkecukupan. Anak sabalik, jago lalok jam sabalelok. Tuhan takdir itu Pak. Takdir itu. Ya lanjut tak tampuh. Lah, kita tidakkan itu. Kita cari manusia awal. Umur Nabi Nuh berapa lama Bapak Ibu? 650. Berarti apa baca sejarah? Umur Nabi Nuh itu kisarannya 1000 tahun, bisa lebih, bisa kurang sedikit. Taruhlah ini itu tuh pakai saja 1000 tahun. Kalau Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun, kita anggap lo lah Nabi Nuh itu diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 100 tahun. Berarti Nabi Nuh berdakwah 900 tahun. Kayu kikir itu nak. Sejarah mencatat lain para orang umat yang amat patuh ke Nabi Nuh. Ada berapa? 80-an. Banyak dapat orang 40-an. Sejarah mencatat cuma aku tombel ada 80-an, ada banyak dapat salah. 80 kalau 40 aja, tapi yang tombel ada 80-an. 900 tahun berdakwah wa'budullah wa ta'ani. Sebab Allah itu aku. Tapi barang apa tu tadinya? Hanya 80-an. Kalau begitu 80 hanya berapa banyak manusia ketika zaman Nabi Nuh kira mungkin satu kawasan negara zaman kini. Berapa banyaknya itu? Dan memilih beriman? Sangat neknya. Oh kalau begitu Ustaz lega malullah pikiran orang Ustaz. Kamu benar. Sebab zaman dulu itu orang pilih.
Penduduk dunia berapa ini? Konon kabarnya penduduk dunia itu 7 miliar. Pak, kok salah kok batu nak kabar beda Pak? Awak ndak ahli lu senang juga. 7 miliar. Dari 7 miliar itu dikumpulkan dari barat ke timur, dari utara ke selatan, yang bersyahadat sekitar 2 miliar. Lalu yang tidak muslim berapa? 5 miliar. Mana banyak 5 miliar dengan 2 miliar? Banyak 5 miliar. Jadi kenyataannya Bapak dan Ibu, betul apa katakan Allah tadi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, berimanlah. Siapa yang ingin kafir, kafirlah. Karena Allah memberikan pilihan terhadap beriman atau kafir. Ternyata manusia banyak memilih tidak beriman. Kayak nah, manusia memilih banyak tak beriman. Itu yang pertama. Bapak pasal ketik di sarung dia kena manusia ada apa? Nanya pilih banyak kena neraka. Yang kedua sebabnya. Tadi kanlah awaklah memilih beriman. Dan awak alhamdulillah kan kategori nama memilih beriman. Anda memilih beriman pun dipanggil oleh Allah. Dan memilih tidak beriman dari panggil itu tidak datang itu loh. Itu je satu usaha saudara kau itu. Nah, lo kayak banyak situ nak lo. Hisab nak lo ke mereka. Lalu nama milih beriman dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Oi nalah memilih beriman. Udkhulu fis silmi kafah. Masukkan diri kamu ke dalam Islam secara total. Bahan total tu cara berumah tangga, cara berkeluarga, cari tuntunan Islam, ikuti tuntutan Islam. Cara berekonomi, cari tuntutan Islam. Cara berpolitik, ikuti tuntutan Islam. Kamalai. Segala aspek kehidupan awak ada aturan Allah, petunjuk Allah dan Rasul dari situ. Islam kan milik itu keseluruhannya. Jangan sebagian semua awak sekeinginan awak. Nak ketujuh dia awak dipakai nama nak ketujuh, tidak dipakai. Nah, Bapak Ibu jemaah yang mulia, kalau Allah mengejekkan masukkan ke dalam Islam, berarti segala aktivitas awak harus menyesuaikan dengan Islam. Jangan balik. Islam kita anggap pendatang. Lalu Islam itu kita suruh, kita minta, kita upayakan, kita tuntut untuk sesuai dengan budaya, tradisi, adat istiadat kita, perilaku hidup kita. Islam kita suruh menyesuaikan diri. Kalau Allah suruh sesuai jawab, jawabannya carilah Tuhan lain. Nggak usah coba kamu. Jadi kalau Allah sudah sesuai jawabannya, perlu nggak kamu? Allah mengatakan tadi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Saya ingin beriman-berimanlah, sampai yang ingin kafirlah. Nggak panjang aja itu. Tapi kalau kita memilih beriman, tunduk patuh secara konsisten, disebut dengan istiqamah. Bapak Ibu, kuat namanya tu? Kupiah. Sepakai itu kupiah. Kalau kupiah ku ndak cocok dengan paluamu, dengan paluawa, supaya cocok dengan palu papangan. Nyono dua jalan. Jalan yang pertama kita cari nomor kupiah yang ada. Ya kan? Jalan yang kedua kapalo kurang SKT. Amanah betul. Cari kupiah yang ada. Agamu kalau tidak sesuai jawab, bukan agamu minta sesuai jawab, tapi awak sesuaikan jawab. Aturan dulu isilmika kafah. Itu yang kedua. Yang ketiga penyebab manusia itu sakit dalam sarung.
mungkin banyak dari amal ibadah awak tidak diterima oleh Allah. Di mana tahu Al-Quran sudah ngecekkan, sudahlah awak sembahyang tapi masuk neraka ya. Aku fawailul lil musallin. Sudah orang sembahyang tapi masuk neraka. Penjelasannya apa? Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bisa lalai waktunya, bisa lalai mengerjakannya, bisa lalai mengambil maknanya, bisa lalai dalam mengaplikasikan kecurangan ini dari nilai salat itu. Nah, Bapak Ibu, ibadah mampu diterima oleh Allah. Syaratnya dua, paling tidak dua syaratnya Pak. Dan pertama syaratnya ibadah itu betul-betul dilakukan dengan penuh keikhlasan. Betul-betul hanya lurus hanya karena Allah. Bukankah itulah berbaiat ke Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itulah bentuk keikhlasan. Tak boleh cabang-cabang, tak boleh sumbang-sumbang. Imam tadi baca ayat, wa ma umiru liya'budullah ilah wa ma umiru liya'budullah mukhlisi nalahuddin. Kamu tidak disuruh beramal dong, kecuali hanya ikhlas karena agama. Jadi ibadah tidak disuruh apa dong, kecuali disuruh itu cuma untuk ikhlas karena agama Allah. Jadi kalau lain ikhlas itu beribadah, beramal, itu syarat tonggak nomor 1. Bapak Ibu, biasanya kalau lagi-lagi ke pemilu, orang rajin ke surau, rajin menyumbang, rajin ke surau. Ndak muahna mana-mana nyuan, anak kan dibantu, ayo datang, anak kan sama bantu. Kalau jauh ke pemilu, lalu suah proposal, atau misua kata misua, kamu tu kan? Nah, ibadah-ibadah yang bersangkut dengan surat itu keikhlasannya sumbiang. Nah, kedua syaratnya, ibadah itu kita lakukan sesuai dengan syariat ibadah itu. Bapak Ibu, ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah itu artinya ibadah ritual yang kita lakukan, dan contoh-contohnya cara beramal itu lah ada dari Rasulullah. Cara salat, cara berzikir, cara bertasbih, cara apa saja dalam ibadah lah ada tuntunan Rasul. Awak tak memiliki hak untuk berkreasi, menambah, mengurangi, membuat, membuat yang baru, itu tidak ada hak awak. Tapi kalau dalam bidang muamalah, silahkan berkreasi, silahkan mengikuti perkembangan. Itu dalam bidang muamalah. Tapi bidang mahdah, no. Apa asalnya, apa wujudnya, konsisten di sini. Kalau tidak, kemana kita adukan pertanggungjawaban amal itu? Bapak Ibu, jadi dua ketentuan kalau ibadah ingin diterima oleh Allah. Lah, ada kisah satu di zaman Rasulullah. Seorang ibu, apa contohnya memang ibu, Pak. Seorang ibu-ibu, kasat mata manusia ketika itu mencari dia adalah orang saleh, dia orang taat. Sampai-sampai Nabi, tidak sampai-sampai Siti Aisyah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu itu di mana sampai dia nanti di surga? Tapi Nabi menjawab lain. Siti Aisyah kaget. Kata Nabi, hiya finnar, dia dalam neraka. Tak kaju Siti Aisyah, ya Rasulullah, mama punya masuk neraka. Kita cari dalam keseharian itu adalah orang soleh, orang taat. Apa yang menyebabkan amal itu jadi tidak ada?
Kata Rasulullah, benar orang taat, orang soleh, tapi inyo mempercampak-campakkan nilai pahala itu, mempercampak-campakkan ibadah itu. Bagaimana komentarnya Rasulullah? Bahasa ini waktu kenal tu ambil sampai bahasa murid itu maknanya tu. Kata Rasulullah, dia punya mulut, dia punya lidah, yang tetangganya tak pernah aman karena mulutnya. Betul. Tidak aman tetangganya dan mulutnya dong, itu penyebab mati. Mungkin yang punya penyakit dengki yang memakan kebaikan. Lah, Bapak Ibu, di zaman Nabi para tetangga banyak ada dikira. Mana Nabi para tetangga kini? Kabar mana lah tetangga zaman Nabi? Asalnya Bapak Ibu tetangga zaman kini. Sakit hati ke tetangga babuat di Facebook. Sakit hati ke sana babuat di Facebook. Sakit hati ke saudara babuat di Facebook melayang. Iyalah. Mengaku sih di rumah. Yang seharusnya kadang-kalanya aib, yang aib, yang harus ditutupi, dipaketi, justru awak melayangkan ke seluruh dunia. Kecewa awak santiang buat Facebook. Padahal Facebook awak gunakan mengembangbiakkan fitnah, mengembangbiakkan hujah, mengembangbiakkan kedengkian, mengembangbiakkan kesakit hatian. Lah ibu-ibu nama baca Facebook yang model itu. Salah masuk kampung yang lagi tetangga, masuknya Facebook boleh. Itu perlu waspadai. Sehingga jangan sampai amal ibadah yang telah jerih payah kita laksanakan itu tidak terpelihara. Nah, Bapak Ibu, sebagai akhir kaji, kok sakit mana kerja Allah bunyi surga itu? Kok untung-untung awak masuk nasa kete itu? Maka berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalin. Ya Allah, masukkanlah aku ke kelompok nasa kete. Sebagaimana doa sahabat, dia minta masuk nasa kete. Bama kau minta masuk nasa kete, dia minta ahli surga Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.